Di balik jeruji besi lapas Salemba, ada kisah yang tak pernah diberitakan. Seorang sipir jujur, Nando, tiba-tiba dituduh menerima suap 300 juta untuk menjebak Ammar Zoni. Namun saat semua bukti mengarah padanya, terungkap satu fakta yang mengguncang nurani. Benarkah ada kekuatan besar yang sengaja ingin menghancurkan nama Ammar Zoni demi kepentingan pribadi? Lalu, siapa sebenarnya dalang di balik permainan kotor ini? Di balik setiap kasus yang kita dengar di berita, selalu ada rahasia yang tersembunyi. Dan hari ini kita akan membedah fakta-fakta yang sengaja ditutupi. Siap-siap karena beberapa hal di video ini mungkin akan mengubah cara kamu melihat kasus ini selamanya. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Aku Nando, seorang sipir lapas yang, bagi rekan-rekan, dikenal paling disiplin dan paling tidak suka main mata dengan narapidana. Setiap pagi, ia tiba lebih awal dari jadwal. Memeriksa pintu, mengabsen napi, memastikan tak ada celah di pagar kawat, lalu duduk di pos penjagaan sambil meneguk kopi hitam dari termos tua. Rutinitasnya sederhana, tapi baginya, setiap langkah adalah bentuk tanggung jawab. Kerja di sini bukan soal gaji, tapi soal menjaga nurani, begitu kalimat yang sering ia ulang saat menegur sipir muda yang sering mengeluh soal uang lembur. Nando tak punya banyak hal di luar tembok itu. Ia tinggal di rumah petak kecil di daerah Keramat bersama istrinya, Sari, dan anak laki-lakinya yang baru berusia 6 tahun. Anak itu menderita asma sejak kecil. Setiap kali batuknya kambuh, Sari harus membawa inhaler dan menenangkan bocah itu hingga larut malam. Biaya pengobatan yang terus bertambah membuat Nando seringkali harus menahan keinginan sendiri, tak pernah ganti motor, tak pernah makan di luar, bahkan jarang membeli pakaian baru. Namun, di balik kesederhanaan itu, Nando punya kebanggaan tersendiri. Ia tak pernah mengambil Rp1 pun dari jalur haram. Baginya, bekerja bersih adalah harga diri. Dan mungkin, itulah sebabnya banyak napi yang diam-diam menghormatinya. Pagi itu, seperti biasa, Nando memeriksa Blok D, blok yang dihuni napi kasus narkotika dan selebritas bermasalah. Suasana masih sepi. Hanya terdengar suara sapu bergesekan dengan lantai, dan sesekali batuk dari dalam sel. Saat melintas di depan sel nomor 4, ia berhenti sejenak. Di dalamnya, duduk seorang pria bertubuh kekar, berwajah tenang namun matanya tajam, Ammar Zoni. Nama itu sudah lama jadi bahan bisik-bisik di kalangan petugas. Banyak yang menganggapnya napi istimewa. Sebagian membenci, sebagian justru kagum. Ammar menatap Nando dari balik jeruji. "Pagi, Pak," ucapnya pelan. Nando menoleh, lalu mengangguk singkat. "Pagi. Semua baik?" "Sejauh ini baik, Pak. Cuma bosan, ya begini-begini aja." "Namanya juga menjalani waktu," jawab Nando dengan nada datar. Mereka tak banyak bicara lagi. Tapi entah mengapa, setiap kali lewat di depan sel itu, Nando selalu merasakan sesuatu yang aneh, semacam empati yang sulit dijelaskan. Mungkin karena ia bisa melihat kesedihan di balik ketenangan wajah Ammar. Hari-hari berjalan lambat di balik jeruji. Setiap jam terasa seperti meneteskan waktu yang kental, dan di antara langkah-langkah rutin, Nando mulai menyadari betapa sistem di dalam penjara tak sebersih yang terlihat. Ia tahu, banyak napi yang bisa hidup nyaman hanya karena punya uang. Ada yang bisa bawa ponsel, bahkan bisa pesan makanan dari luar. Dan semua itu terjadi karena ada tangan-tangan yang bermain di balik aturan. Namun Nando memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena tahu, melawan sistem seperti melawan bayangan sendiri. Tak terlihat, tapi pasti menghantam balik. Sampai suatu sore, saat jam kerja hampir selesai, seorang sipir muda menghampirinya. "Pak, tadi siang Pak Wirya nyari Bapak," katanya. Nando menoleh. "Pak Wirya? Kepala regu?" "Iya," katanya penting. "Disuruh ke ruang administrasi habis apel sore." Nando mengangguk pelan. Ada nada heran di wajahnya, tapi ia tak menanyakan lebih. Biasanya,
Kalau kepala regu memanggil secara khusus, artinya ada sesuatu yang besar. Setelah apel, lapas mulai sepi. Beberapa sipir mengganti pakaian dan bersiap pulang, sementara sebagian napi sudah masuk ke dalam sel. Langit memerah di balik kawat berduri, dan udara sore membawa aroma logam yang khas, lembab, menyesakkan. Nando melangkah ke ruang administrasi. Cahaya di dalam ruangan itu remang, hanya sebuah lampu meja yang menyala di atas berkas-berkas. Di sana duduk Pak Wirya, pria berusia hampir 50 tahun, berkumis tebal, dengan sorot mata yang dingin. "Nando, duduk," katanya tanpa basa-basi. Nando patuh, menarik kursi kayu, lalu duduk tegak. Pak Wirya menghela napas panjang, lalu membuka laci meja. Ia mengeluarkan map coklat dan menatap Nando dalam-dalam. "Kau sudah kerja di sini berapa tahun?" 8 tahun, Pak." "Dan selama itu, kau bersih, iya?" "Kalau maksud Bapak, saya tidak pernah melanggar aturan, betul. Saya berusaha menjalankan tugas dengan baik." Pak Wirya tersenyum kecil, tapi senyumnya aneh. Seperti bukan senyum seorang atasan yang sedang bangga pada bawahannya. Lebih mirip senyum seseorang yang sedang menilai mangsanya. "Bagus," katanya pelan. "Justru karena itu, ada seseorang yang ingin bicara denganmu. Orang luar," katanya urusannya penting. Nando mengernyit. "Orang luar, Pak?" "Iya. Nanti kamu temui di ruangan ini juga. Jangan khawatir, bukan masalah buruk. Anggap saja, tawaran." "Tawaran?" Kata itu menancap seperti paku di pikirannya. Namun sebelum sempat bertanya lebih jauh, Pak Wirya berdiri dan menepuk bahunya. "Datang aja besok sore. Jangan cerita ke siapapun. Kita bantu satu sama lain." Nada suaranya terdengar halus, tapi mengandung tekanan tak terlihat. Nando hanya bisa mengangguk, meski dadanya mulai terasa berat. Malamnya, di rumah kecilnya, Sari sedang menidurkan anak mereka. Lampu kamar redup, dan suara napas bocah kecil itu terdengar berat. Inhaler tergeletak di samping bantal. Nando duduk di ruang tamu, menatap amplop tagihan rumah sakit. Jumlahnya membuat dadanya sesak. Ia memejamkan mata, mengusap wajah, lalu bersandar. "Tawaran," gumamnya pelan. Tawaran apa yang bisa membuat Pak Wirya terlihat seserius itu? Ia tahu dunia penjara adalah dunia abu-abu. Kadang, yang benar bisa tampak salah, dan yang salah bisa tampak benar. Tapi ia tak pernah menyangka akan sampai pada titik ini, saat dirinya harus mempertimbangkan kemungkinan, jalan lain, demi menyelamatkan keluarga. Nando menatap seragamnya yang tergantung di kursi. Seragam yang dulu ia kenakan dengan bangga, kini seolah menatap balik dengan dingin, tanpa suara. Dalam hati kecilnya, ia berdoa agar besok tidak membawa hal-hal yang bisa menghancurkan hidupnya. Tapi entah kenapa, firasatnya justru berkata sebaliknya. Keesokan harinya, di ruang administrasi yang sama, Nando bertemu dengan seorang pria berpakaian rapi, jas hitam, parfum mahal, senyum tipis yang terlalu ramah untuk ukuran orang asing. Pria itu memperkenalkan diri dengan suara halus namun mantap. "Nama saya Randy." Ia mengulurkan tangan, dan Nando menjabatnya perlahan. "Saya dengar Bapak adalah orang yang bisa dipercaya." Nando menatapnya lekat-lekat. Ada sesuatu di balik mata pria itu, sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar kekuasaan, tapi juga keyakinan bahwa ia terbiasa membeli apapun yang ia mau, termasuk manusia. Randy tersenyum. "Saya tidak akan berlama-lama. Saya punya urusan kecil dengan salah satu napi di sini. Namanya Ammar Zoni." Suara itu meluncur pelan, tapi menusuk. Nando membeku. "Ammar, nama itu lagi." "Tenang saja, Pak Nando," kata Randy sambil menepuk pundaknya. "Saya tidak ingin menyusahkan Bapak. Hanya butuh sedikit bantuan. Sangat kecil, tapi berharga besar bagi Bapak." Ia tersenyum lagi, senyum yang tak pernah sampai ke matanya. Dan di detik itulah, tanpa sadar, hidup Nando mulai tergelincir ke dalam jurang yang tak akan pernah bisa ia panjat kembali. Ruang administrasi sore itu terasa lebih sempit dari biasanya. Udara di dalamnya pengap, seperti menahan sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Nando duduk berhadapan dengan pria berjas hitam yang ia temui kemarin, Randy.
Pak Wirya berdiri di sisi pintu, tak banyak bicara, hanya mengamati dengan tatapan yang sulit dibaca. Di atas meja, Randy menaruh sebuah amplop coklat. Ujung amplop itu terbuka sedikit, menampakkan selembar uang 100 ribuan yang mengintip seperti racun yang menunggu disesap. Anggap ini tanda kepercayaan, ucap Randy tenang, seolah yang ia katakan adalah hal paling wajar di dunia. Kalau semuanya berjalan lancar, jumlahnya akan jauh lebih besar dari ini. Nando menatap amplop itu tanpa menyentuhnya. Maaf, Pak, saya belum paham maksudnya, katanya pelan, menahan getaran suaranya. Randy bersandar di kursinya, menyilangkan kaki. Baiklah, saya akan jelaskan dengan sederhana. Di lapas ini ada seorang tahanan yang cukup istimewa. Anda pasti tahu siapa yang saya maksud. Nando diam. Randy tersenyum tipis. Ammar Zoni. Nama itu meluncur lagi, dan kali ini terdengar seperti perintah. Orang itu sudah terlalu lama diberi perhatian khusus. Dia punya simpati publik, punya jaringan, bahkan masih punya pengaruh di luar sana. Kami ingin memastikan, masa hukumannya tidak berakhir begitu saja. Randy berhenti sejenak, lalu mencondongkan tubuhnya. Kami ingin dia dipindahkan ke tempat yang lebih pantas. Nando mengerutkan kening. Maksud Bapak? Ke Nusa Kambangan, jawab Randy dingin. Tempat di mana dia tak akan lagi dipandang sebagai mantan artis, tapi sebagai narapidana kelas berat. Ruangan itu mendadak hening. Hanya suara jarum jam di dinding yang terdengar berdetak pelan, seperti menghitung setiap detik menuju kehancuran moral seseorang. Nando menarik napas panjang. Dan, apa hubungannya dengan saya, Pak? Randy kembali tersenyum, lalu membuka map di depannya. Ia mengeluarkan foto-foto berwarna. Foto itu memperlihatkan kamar tahanan Ammar, ranjang, selimut, dan laci kecil di bawah tempat tidur. Kau hanya perlu memastikan benda kecil ini, ujarnya sambil mengeluarkan plastik bening seukuran telapak tangan, ada di salah satu tempat itu. Di dalam plastik itu ada serbuk putih. Randy menatapnya dengan santai, seperti sedang menunjukkan bumbu dapur. Setelah itu, biarkan pihak keamanan menemukan barang ini dalam razia rutin. Selesai. Nando membeku. Keringat mulai menetes di pelipisnya. Bapak sadar, ini melanggar hukum, tanyanya dengan suara rendah. Segalanya bisa jadi salah atau benar, tergantung siapa yang menulis laporannya, jawab Randy cepat. Kau tahu itu, bukan? Pak Wirya menyela, nadanya datar tapi menusuk. Nando, ini kesempatanmu. Aku tahu keadaan keluargamu. Anakmu butuh pengobatan. Gaji kita semua tak cukup untuk hal seperti itu. Kadang, hidup butuh keputusan yang tak bisa ditunda. Nando menunduk. Nama anaknya, Raffi, terlintas di kepala. Bayangan bocah itu dengan masker kecil di wajahnya menari di pikirannya, disusul suara batuk yang sering terdengar setiap malam. Randy mendorong amplop itu mendekat. Ambil. Anggap uang muka. 20 juta. Sisanya setelah tugas selesai. Lalu ia menatap lurus ke arah Nando. 300 juta, bersih. Kata itu, 300 juta, seperti ledakan sunyi di dalam kepala Nando. Jumlah yang bahkan tak akan ia kumpulkan meski bekerja 20 tahun tanpa cuti. Malam itu, Nando tak bisa tidur. Ia duduk di teras rumahnya yang sempit, menatap jalan kecil yang sepi. Angin membawa aroma hujan yang tertahan. Sari keluar membawa 2 cangkir teh hangat. Masih mikirin kerjaan? Tanyanya lembut. Nando menatap istrinya. Wajah itu lelah, tapi penuh kesabaran. Iya, ada urusan yang belum selesai, jawabnya pelan. Sari duduk di sebelahnya, menatap bintang yang samar di langit. Mas, aku tahu kamu orang baik. Tapi kalau suatu hari kamu dihadapkan pada pilihan sulit, pilihlah yang bisa kamu pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Uang bisa dicari, tapi ketenangan nggak bisa dibeli. Kata-kata itu menusuk. Namun justru karena itulah, Nando semakin gelisah. Ia tahu istrinya benar. Tapi ia juga tahu, waktu tidak berpihak pada mereka. Biaya rumah sakit menunggu, utang menumpuk, dan anaknya butuh pengobatan segera. Dalam hatinya, perang besar sedang terjadi, antara nurani dan kebutuhan. Keesokan harinya,
Randy kembali datang. Kali ini tanpa ditemani Pak Wirya. Ia masuk ke ruangan kecil tempat Nando biasa mencatat laporan, lalu menutup pintu perlahan. "Sudah kau pikirkan?" tanyanya langsung. Nando terdiam lama. Akhirnya ia menjawab pelan, "Saya tidak yakin, Pak." Randy menatapnya, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya, ponsel, menampilkan foto anak Nando yang sedang bermain di depan rumah. "Lucu, ya?" katanya dengan senyum dingin. Nando langsung menegang. "Dari mana Bapak dapat foto itu?" "Jangan khawatir. Saya cuma ingin Bapak tahu, saya tahu segalanya. Termasuk siapa yang paling Bapak sayangi." Nando menatapnya tajam. Tangannya mengepal, tapi ia menahan diri. "Jangan bawa keluarga saya," ucapnya parau. "Saya tidak akan, kalau Bapak bekerja sama." Randy mendekat. Wajahnya kini hanya sejengkal dari wajah Nando. "Ini bukan ancaman, ini peluang. Orang-orang di atas saya sudah setuju. Semua akan aman. Yang perlu Bapak lakukan hanya menitipkan barang kecil itu ke dalam sel. Tak ada yang tahu, tak ada yang rugi." Nando menatap meja. Amplop di hadapannya kini terasa seperti batu di dada. Ia berpikir tentang Sari, tentang Raffi, tentang malam-malam penuh batuk yang tak berkesudahan. Tapi di sisi lain, ia juga berpikir tentang semua yang ia yakini selama ini, tentang janji kepada dirinya sendiri untuk tidak menjadi bagian dari sistem yang kotor. Namun, sistem itu kini menatapnya balik, dan menuntut bagian darinya. "Aku butuh waktu," katanya akhirnya. Randy berdiri. "Ambil 2 hari. Setelah itu, tawaran ini akan hilang." Ia menepuk pundak Nando sebelum pergi. "Kadang, kesempatan cuma datang sekali, Pak Nando. Setelah itu, penyesalan tak akan berhenti." 2 hari itu terasa seperti 2 tahun. Setiap kali Nando berjalan melewati sel Ammar, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia melihat pria itu sedang membaca Al-Quran, atau berbicara dengan napi lain tentang keluarga mereka. Ammar tampak tenang, bahkan kadang menasihati napi muda agar jangan mengulangi kesalahan. "Apakah aku benar-benar akan menjebak orang yang sedang berusaha berubah?" Pertanyaan itu menghantui Nando tanpa henti. Namun, malam ketiga, sesuatu di dalam dirinya menyerah. Ia membuka laci meja di rumahnya. Di dalamnya ada amplop coklat yang ia sembunyikan. Uang itu masih utuh. Ia menatapnya lama, lalu menutup laci itu dengan tangan gemetar. "Hanya sekali," bisiknya pada diri sendiri. "Setelah itu, selesai." Ia tidak tahu, kalimat itulah yang akan menjadi awal dari kehancuran hidupnya. Malam itu, hujan turun pelan di atas atap rumah Nando. Rintik air mengetuk genting seperti detak jantung yang cemas. Di ruang tamu kecil yang hanya diterangi lampu 5 watt, Nando duduk memandangi amplop coklat di atas meja. Uang di dalamnya masih utuh. 20 juta. Warnanya mencolok di tengah meja kayu yang sudah mengelupas. Ia menatapnya lama. Seolah amplop itu hidup dan sedang menatap balik ke arahnya, menggoda, memanggil, dan membisikkan janji-janji manis yang tidak pernah ia dengar seumur hidupnya. "Dengan ini, Raffi bisa berobat di rumah sakit yang layak," bisiknya dalam hati. "Sari bisa tersenyum lagi, utang bisa lunas, hidup bisa sedikit tenang." Tapi di sisi lain, suara lain dalam dirinya berteriak lebih keras. "Dengan ini juga, kamu akan jadi sama kotor seperti mereka." Nando menutup matanya rapat. Ia menunduk, kedua tangannya menutupi wajah. Seumur hidup, ia tak pernah merasa setakut ini terhadap dirinya sendiri. Bukan takut ketahuan, tapi takut kehilangan keyakinan bahwa ia masih orang baik. Keesokan paginya, ia datang ke lapas Salemba lebih awal dari biasa. Lorong-lorong masih sepi, hanya ada suara sapu dari penjaga malam. Ia berjalan perlahan melewati blok demi blok, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi di setiap langkah, bayangan wajah Randy terus muncul, dengan senyum tenang yang seolah berkata, "Waktu hampir habis, Pak Nando." Saat melewati sel nomor 4, langkahnya terhenti. Ammar Zoni sedang duduk bersila, membaca sesuatu dengan serius. Melihatnya, Nando refleks menyapa, "Pagi." Ammar mengangkat wajahnya, tersenyum sopan. "Pagi, Pak Nando. Terima kasih, semalam air galon ditambah, ya."
Saya dengar Bapak yang atur. Ah, itu bukan apa-apa. Kewajiban saya. Ammar menatapnya beberapa detik sebelum kembali menunduk. Tapi dalam tatapan singkat itu, ada sesuatu, ketenangan yang justru membuat Nando gelisah. Sebelum pergi, Ammar berkata lirih. Saya tahu nggak semua orang di sini jahat, Pak. Kadang orang baik cuma kalah kesempatan. Kalimat itu menghantam dada Nando seperti palu. Ia bahkan sempat berhenti di tengah langkahnya, mematung. Dari balik jeruji, suara Ammar terasa seperti doa yang tak sengaja menusuk nuraninya. Sepanjang siang, Nando tak bisa fokus bekerja. Di ruang jaga, teman-temannya bercanda, main kartu, menonton berita di televisi kecil yang menempel di dinding. Tapi pikirannya melayang entah kemana. Nando, teriak salah satu sipir muda. Kau melamun mulu. Lagi mikirin cicilan, ya? Ia tersenyum hambar. Enggak, cuma kurang tidur. Kurang tidur atau kebanyakan mikir duit, ledek mereka, disambut tawa. Nando ikut tertawa kecil, tapi di dadanya ada tekanan berat. Ucapan itu menegaskan kenyataan yang sedang ia hindari, ia memang sedang memikirkan uang. Dan di dunia seperti tempat ia bekerja, uang seringkali jadi alasan paling masuk akal untuk kehilangan moral. Sore hari, hujan kembali turun. Pak Wirya datang menghampiri di ruang kontrol, menepuk bahunya dengan gaya akrab. Nando, orang yang kemarin nanyain kamu, Randy, itu baik. Banyak bantu saya juga. Kalau dia janji aman, pasti aman. Nggak usah takut. Nando diam. Saya masih pikir-pikir, Pak. Ya jangan kelamaan mikir. Kesempatan nggak datang 2 kali. Pak Wirya tersenyum, tapi di balik senyumnya, Nando bisa melihat sesuatu yang dingin. Ada tekanan halus di sana, seperti peringatan tanpa suara. Setelah atasan itu pergi, Nando memandang dinding ruang kontrol. Foto presiden tergantung di sana, agak miring. Ia berdiri, merapikannya, lalu menatap pantulan wajahnya sendiri di kaca jendela kecil. Mata itu, dulu tegas, jernih, penuh keyakinan. Kini tampak goyah dan lelah. Aku bukan orang jahat, gumamnya, seperti berusaha meyakinkan diri sendiri. Aku cuma ingin hidup tenang. Itu salah, ya Tuhan? Malamnya, saat ia pulang, Sari menyambut dengan wajah cemas. Mas, tadi rumah sakit telepon. Raffi harus kontrol minggu depan. Dokternya bilang obatnya habis. Nando terdiam. Ia menatap istrinya, lalu mengangguk pelan. Nanti aku usahain, ya. Setelah makan malam, ia duduk sendirian di kamar kecilnya. Amplop uang masih di sana, di dalam laci. Ia membukanya perlahan. Aroma khas kertas uang menyeruak, mengisi ruangan sempit itu. Ia mengambil beberapa lembar, menatapnya di bawah cahaya lampu kuning. Kalau aku ambil sedikit aja buat berobat anakku, apa itu dosa sebesar menjebak orang? Ia menatap foto keluarga kecilnya di meja, dirinya, Sari, dan Raffi yang tersenyum di taman. Gambar itu kini terasa seperti pengingat yang menyakitkan. Akhirnya, ia memutuskan sesuatu yang ia tahu berbahaya. Ia mengambil 1 juta rupiah dari amplop itu. Sekadar untuk biaya kontrol anaknya. Ia akan mengembalikannya nanti, pikirnya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, begitu seseorang mencicipi kejahatan, sekecil apapun, ia tak akan lagi sama. Keesokan harinya, kabar tak terduga datang. Seorang napi di blok lain kedapatan membawa sabu di dalam sandal. Kasus itu membuat geger seluruh lapas. Semua petugas diperiksa, termasuk Nando. Saat pemeriksaan berlangsung, keringat dingin mengalir di punggungnya. Padahal ia tidak terlibat, tapi rasa bersalah membuatnya merasa seperti pelaku. Semua bersih, Pak, laporan anak buah selesai. Tapi di saat itulah, Nando menyadari sesuatu. Jika saja ia jadi melakukan permintaan Randy nanti, tak akan ada yang bisa melindunginya. Rasa takut mulai menanamkan akar di dadanya. Ia mulai merasa diawasi, oleh kamera, oleh rekan kerja, bahkan oleh napi. Setiap kali ada orang menatap terlalu lama, ia curiga. Setiap kali telepon berdering, ia tegang. Malam-malamnya berubah jadi neraka. Ia mulai sulit tidur, sering terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya,
Ia melihat Ammar Zoni duduk di selnya, menatapnya dengan tatapan kosong. "Kau tahu aku nggak bersalah, kan?" Suara itu bergema, dingin, berulang-ulang. "Kenapa kau tetap lakukan itu, Nando?" Ia terbangun dengan keringat membasahi seluruh tubuh. Matanya menatap langit-langit kamar, dadanya sesak. "Aku belum melakukannya, belum," bisiknya pelan. Tapi bahkan ia sendiri tak yakin apakah itu masih benar. Suatu sore, saat sedang piket, Nando melihat Randy dari kejauhan. Pria itu datang dengan mobil hitam mewah, berbicara sebentar dengan Pak Wirya di halaman depan, lalu menatap ke arah Nando dan tersenyum samar. Senyum itu, seperti pesan diam, "Waktumu hampir habis." Setelah mobil itu pergi, Nando merasa lututnya lemas. Ia masuk ke ruang mandi, menyiram wajahnya dengan air dingin, menatap bayangannya di cermin. "Apa yang sudah aku mulai?" Ia tahu satu hal pasti, ia sedang berjalan di tepi jurang. Dan sekali ia melangkah terlalu jauh, tak ada jalan kembali. Namun, seperti kebanyakan orang yang putus asa, Nando mencoba menenangkan diri dengan kebohongan kecil. "Aku cuma akan melakukannya sekali. Setelah itu, aku berhenti." Kebohongan itu terdengar manis, tapi justru itulah racun paling halus yang bisa menenangkan nurani sebelum membunuhnya perlahan. Sudah lebih dari seminggu sejak Nando menerima amplop pertama itu. Hari-harinya kini terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah meninggalkan luka, setiap senyuman orang di sekitarnya tampak seperti sindiran. Ia tak lagi bisa memandang siapapun dengan tenang. Semua orang tampak mencurigakan. Bahkan suara kunci sel yang beradu setiap pagi kini terdengar seperti suara rantai yang mengikat lehernya sendiri. Pagi itu, di ruang jaga Blok C, Nando sedang menulis laporan harian ketika telepon internal berdering. Suara dari seberang terdengar datar. "Pak Nando, ke ruang kepala regu, sekarang." Begitu masuk, ia melihat Pak Wirya duduk sambil memegang map tebal. Di seberangnya berdiri Randy, dengan kemeja putih rapi, jam tangan mahal berkilau di pergelangan tangan. Tatapan Randy tajam tapi tenang, seperti seseorang yang tahu dirinya sedang memegang kendali. "Silakan duduk, Nando," ucap Wirya datar. Nando menelan ludah. "Kenapa, Pak?" Randy tersenyum tipis. "Nggak usah tegang, Pak Nando. Kita cuma mau bahas hal kecil aja. Ingat tawaran saya kemarin?" "Masih saya pikirkan," jawab Nando singkat. "Waktu berpikir sudah habis," sela Wirya dengan nada dingin. "Kita butuh kepastian." Randy meletakkan sebuah map di atas meja. Ia mendorongnya ke arah Nando. "Buka, Pak." Dengan tangan gemetar, Nando membuka map itu. Di dalamnya ada beberapa lembar foto, dirinya sedang menerima amplop di parkiran, diambil dari sudut jauh. Matanya membesar. Randy bersandar santai di kursi. "Jadi, sebelum Bapak menuduh siapa-siapa, kami cuma mau bilang, kerjasama itu bukan paksaan. Tapi kalau Bapak mendadak berubah pikiran, foto-foto ini bisa punya makna lain di mata atasan Bapak, ya kan?" Ruangan itu tiba-tiba terasa sempit. Napas Nando tersengal. Ia menatap Pak Wirya, berharap ada pembelaan. Tapi pria itu hanya menatap ke arah lain, seolah tidak tahu apa-apa. "Ini semua jebakan," batin Nando bergema, tapi lidahnya keluh. Ia tak bisa bicara, tak bisa membantah. Randy bangkit, menepuk pundaknya perlahan. "Tenang saja. Kita cuma minta hal kecil. Titipkan satu paket kecil di sel tahanan Ammar Zoni. Setelah itu, selesai. Uangmu bertambah 2 kali lipat, foto-foto ini aman, dan hidupmu tetap tenang. Gampang, kan?" Randy berjalan keluar meninggalkan ruangan. Pak Wirya hanya berkata singkat, "Kau tahu apa yang harus dilakukan." Lalu pintu tertutup. Nando terdiam lama. Dunia seolah berhenti berputar. Sore harinya, ia berjalan menyusuri lorong Blok C dengan langkah berat. Mata para napi mengikuti setiap gerakannya, beberapa menyapa, tapi semuanya terasa seperti tatapan penghakiman. Ia berhenti di depan sel Ammar Zoni. Pria itu sedang berolahraga ringan, wajahnya berkeringat tapi tenang. "Pak Nando," panggilnya pelan. "Ada perlu?" "Enggak, cuma pengecekan rutin." "Oh, baik, Pak." Ammar tersenyum ramah.
Dan di saat itulah, rasa bersalah kembali menghantam keras. Bagaimana mungkin ia menjebak seseorang yang bahkan belum tahu ada perang besar sedang diarahkan kepadanya? Nando menatap sekeliling. Kamera pengawas di sudut ruangan berkedip pelan. Ia tahu, setiap geraknya kini diawasi, bukan hanya oleh sistem, tapi oleh mereka yang mengendalikannya dari balik bayangan. Malamnya, saat ia pulang, jalanan Jakarta diguyur hujan deras. Motor tuanya melaju pelan di antara genangan air. Kepalanya penuh suara-suara, suara Randy, suara Wirya, suara hatinya sendiri yang semakin lemah. Di lampu merah, ia berhenti. Pandangannya kosong. Seorang pengamen kecil mengetuk helmnya sambil bernyanyi lirih. Nando membuka visor, menyelipkan selembar uang. Anak itu tersenyum polos. "Makasih, Pak." Dan entah kenapa, senyum kecil itu justru membuat dadanya sesak. Ia iri. Iri pada ketulusan sederhana yang sudah lama hilang dari dirinya. Beberapa hari berikutnya, suasana lapas Salemba berubah tegang. Ada inspeksi mendadak dari kantor pusat. Petugas dari Kemenkumham datang memeriksa sistem keamanan. Nando makin waspada. Ia tahu, jika ia melakukan kesalahan sekecil apapun, dirinya bisa jatuh. Dan kali ini bukan karena salah sendiri, tapi karena dijatuhkan. Namun tekanan dari Randy juga makin kuat. Setiap 2 hari sekali, pria itu mengirim pesan singkat. "Ingat, waktu kita makin dekat. Foto masih aman. Jangan bikin kami menunggu." Suatu sore, saat Nando sedang bertugas di blok isolasi, seorang napi titipan bernama Bowo menghampirinya. Pria itu bekas pengedar yang dikenal dekat dengan banyak sipir. "Pak, saya disuruh nitipin sesuatu buat Bapak," katanya pelan, menyelipkan bungkus rokok ke meja. Nando terdiam. "Dari siapa?" Bowo tersenyum samar. Katanya, dari orang yang pernah kasih amplop coklat. Darah Nando seolah berhenti mengalir. Ia membuka bungkus rokok itu dengan hati-hati. Di dalamnya, selembar kertas kecil bertuliskan, "Besok malam, shift kamu jam 9. Kami akan bantu buka akses. Paket kecil, di bawah meja jaga. Jangan coba-coba kabur dari permainan ini." Tangan Nando gemetar. Ia buru-buru menyobek kertas itu, membuangnya ke kloset, dan menyiram hingga larut. Tapi rasa takutnya tak ikut hilang. Malam itu, ia tidak tidur. Di luar, angin berhembus kencang, membuat dedaunan menampar jendela rumah. Sari terbangun, memeluknya dari belakang. "Mas, kenapa sih akhir-akhir ini sering bengong?" Nando hanya menjawab pelan, "Capek aja, Sar. Banyak kerjaan." "Mas enggak kenapa-kenapa, kan?" Ia memaksakan senyum. "Enggak, tenang aja." Tapi hatinya bergetar. Ia ingin jujur, ingin cerita semuanya, tapi bagaimana? Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ia sedang dijebak oleh orang yang bahkan bisa menghancurkan hidupnya dalam sekejap? Keesokan malamnya, shift malam dimulai. Udara dingin menusuk kulit. Lorong-lorong lapas sunyi. Hanya suara jangkrik dan langkah sepatu yang bergema pelan. Nando duduk di pos jaga. Lampu redup. Ia menatap meja di depannya, kosong, tapi pikirannya tak tenang. Setengah jam berlalu. Lalu terdengar bunyi kecil, seperti sesuatu jatuh di bawah meja. Ia menunduk. Sebuah paket kecil terbungkus plastik bening tergeletak di sana. Di dalamnya, serbuk putih, sedikit tapi jelas. Nafasnya tercekat. Tangannya gemetar. Ia menatap sekeliling, tapi tak ada siapapun. Kamera di sudut ruangan tiba-tiba mati, lampu indikatornya padam. Hening. Dalam hati, 2 suara kembali berperang. Yang satu berbisik, "Ambil, cepat. Lakukan saja, nanti selesai." Yang lain berteriak, "Ini bukan kamu. Jangan lakukan." Keringat dingin membasahi lehernya. Tangannya terulur pelan, hampir menyentuh paket itu, tapi tiba-tiba suara langkah seseorang mendekat. Ia buru-buru menarik tangannya, pura-pura sibuk memeriksa buku catatan. Yang datang adalah Harun, sipir senior lainnya. Nando. Ada laporan nih, kamera di blok ini mati. Kau tahu kenapa?" Nando menatap kamera yang padam itu, lalu menatap Harun. "Entah, mungkin korslet." Harun mengangguk,
lalu berlalu. Begitu ia pergi, Nando menghela napas panjang. Paket itu masih di sana, mengintai seperti racun. Malam itu, ia tidak menyentuhnya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, bayangan itu sudah menempel di langkahnya. Dan tak lama lagi, sesuatu yang jauh lebih besar akan meledak. Langit malam itu tampak muram, seperti menyembunyikan rahasia besar yang siap pecah kapan saja. Lapas Salemba terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara rantai dan gemerincing kunci yang sesekali terdengar, mengisi ruang di antara napas yang berat. Nando duduk di pos jaga sendirian. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 9 malam. Hujan rintik di luar membuat udara lembab, dingin, dan menekan dada. Ia menatap layar monitor yang menampilkan gambar dari kamera pengawas, sebagian mati, sebagian menampilkan lorong-lorong gelap. Pikirannya melayang pada pesan yang ia terima siang tadi. Malam ini waktunya. Jangan mundur, Nando. Semuanya sudah diatur. Pesan itu dikirim dari nomor tak dikenal, tapi ia tahu betul siapa di baliknya. Randy, pria yang kini mengendalikan hidupnya seolah boneka tali. Nando menelan ludah, tangannya gemetar. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Segalanya sudah diatur agar ia tak punya pilihan lain selain ikut permainan kotor itu. Dari kejauhan, langkah sepatu terdengar mendekat. Seseorang datang membawa nampan makanan untuk tahanan blok khusus. Seorang napi titipan, Bowo, muncul di balik pintu. "Pak, ini titipan makan malam untuk blok C," katanya datar. Nando mengangguk, "Taruh di sini dulu. Nanti saya antarkan." Begitu napi itu pergi, Nando membuka nampan itu. Di bawah nasi dan lauk seadanya, terselip bungkusan kecil plastik bening berisi serbuk putih. Tenggorokannya kering. "Ya Tuhan," bisiknya lirih. Ia menatap bungkusan itu lama. Semuanya persis seperti yang sudah direncanakan. Tanpa perintah tertulis, tanpa saksi, tanpa bukti siapa yang benar-benar meletakkan barang itu di sana. Kalau ketahuan, hanya satu nama yang akan muncul di laporan, Nando. Tapi malam itu, nasib sedang bermain licik. Saat ia berdiri dan hendak menutup kembali nampan itu, langkah seseorang terdengar dari arah pintu. Harun, sipir senior yang terkenal teliti, masuk tanpa mengetuk. Nando, masih jaga? Kok belum antar makan?" Nando tersentak. "Iya, baru mau, Pak. Biar saya bantu, sekalian lewat blok sana." "Ah, nggak usah, Pak, saya bisa sendiri." Harun mengernyit. "Kenapa? Takut apa?" Nando tahu kalau ia menolak lagi, justru akan menimbulkan curiga. Ia menarik napas dalam-dalam. "Oke, mari bareng, Pak." Mereka berjalan beriringan menuju blok C. Lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah menambah beban di dada Nando. Sampai akhirnya, mereka tiba di depan sel yang ditempati Ammar Zoni. Ammar sedang duduk di lantai, membaca buku kecil. Ia mengangkat wajah, tersenyum sopan. "Malam, Pak Nando, Pak Harun." Harun memeriksa daftar di tangannya. "Makanan untuk tahanan C07. "Iya, ini," jawab Nando cepat. Ia menyerahkan nampan itu lewat celah kecil jeruji besi. Jantungnya berdetak kencang. Ammar menerima nampan itu dengan tenang, mengucapkan terima kasih, lalu duduk kembali. Harun memerhatikan dengan mata curiga. "Kenapa kamu kelihatan tegang banget, Nando?" "Capek aja, Pak," jawabnya gugup. Harun mengangguk pelan. Mereka berjalan kembali ke ruang jaga, tapi setiap langkah terasa seperti menuju tiang gantungan. Malam itu, Nando tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Ammar muncul, wajahnya tenang, polos, tak tahu bahwa hidupnya baru saja dijadikan alat permainan orang berkuasa. Nando merasa mual. Ia ingin muntah, tapi yang keluar hanya tangis pelan yang ia tahan di dada. Ia duduk di ranjang, menatap langit-langit. "Kenapa aku lakukan ini? Kenapa?" Tak ada jawaban. Yang ada hanya kesadaran pahit bahwa ia baru saja melewati garis yang tak seharusnya dilewati. Keesokan harinya, suasana lapas mendadak gaduh. Petugas keamanan berlarian ke arah blok C. Dari radio komunikasi terdengar suara panik. "Ditemukan paket narkoba di sel C07. Ulangi,
C07. Nando tertegun. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia berlari ke lokasi, tapi sudah terlambat. Beberapa petugas telah menggeledah sel Ammar Zoni dan menemukan bungkusan kecil di bawah kasurnya. Ammar tampak bingung, matanya merah menatap mereka. "Saya nggak tahu apa-apa. Itu bukan milik saya," teriaknya. Tapi tak ada yang mendengarkan. Pak Wirya datang dengan wajah dingin. "Segera amankan tahanan ini. Lapor ke pimpinan, proses lanjut." Ammar menatap Nando. Tatapan itu menghujam seperti pisau. Menyakitkan, tanpa kata, tapi penuh tanya. "Kenapa, Pak? Bukankah Bapak percaya saya?" Nando terdiam. Ia tak mampu menjawab. Suara sekitarnya memudar, semuanya seperti gema jam. Yang ia dengar hanya degup jantungnya sendiri, berat dan menyiksa. Beberapa jam kemudian, ruang kepala lapas berubah jadi ruang interogasi. Pimpinan datang bersama 2 penyidik dari Polres. Semua petugas yang bertugas malam itu dipanggil satu persatu. Ketika giliran Nando, ruangan tiba-tiba terasa seperti jerat yang menunggu menutup. Penyidik membuka catatan. "Saudara Nando, Anda yang bertugas malam tadi di pos Blok C, benar?" "Benar, Pak." "Anda yang mengantar makanan untuk tahanan Ammar Zoni?" Nando menunduk. "Benar." "Apakah Anda memeriksa makanannya sebelum diberikan?" Ia diam sejenak. "Ya, tapi saya tidak menemukan apa-apa, Pak." Penyidik menatapnya lama. "Menarik," katanya pelan. "Karena menurut keterangan tahanan lain, ada petugas yang sempat memegang nampan cukup lama di ruang jaga. Dan hanya Anda yang tercatat di pos itu malam itu." Nando merasakan darahnya berhenti mengalir. "Bapak menuduh saya?" Suaranya hampir tak keluar. "Kami hanya bertanya." Tiba-tiba pintu terbuka. Randy masuk, kali ini mengenakan setelan rapi dan mengenakan tanda pengenal khusus dari lembaga luar. "Maaf, saya diminta membantu penyelidikan ini," katanya dengan tenang. "Kami mendapat laporan terkait kemungkinan suap terhadap petugas lapas." Randy menatap Nando dengan tatapan tajam namun tersenyum samar. "Ah, Pak Nando, akhirnya kita bertemu lagi." Nando mematung. Dunia serasa runtuh di hadapannya. Semua skenario ini, semua jebakan ini, semuanya ternyata dirancang dengan sempurna untuk menjatuhkannya. Sore itu, hujan kembali turun deras. Nando duduk sendirian di ruang jaga, wajahnya pucat. Ia tahu, mulai detik itu, namanya akan masuk dalam laporan resmi. Tak peduli seberapa keras ia mencoba menjelaskan, semuanya sudah terlambat. Randy berjalan melewati lorong, berhenti sebentar di depan jendela ruang jaga. Ia mengetuk kaca pelan, menatap Nando dari balik hujan. Lalu mengangkat 2 jarinya ke pelipis, memberi salam seolah berkata, "Permainan sudah dimulai." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nando menyadari bahwa ia bukan lagi sipir penjaga keadilan, tapi pion dalam permainan kotor yang lebih gelap dari apapun yang pernah ia bayangkan. Hari-hari setelah penggeledahan itu terasa seperti hidup dalam kabut. Nando menjalani rutinitas dengan tubuh yang bergerak, tapi jiwanya tertinggal di ruangan interogasi yang dingin. Tatapan curiga rekan-rekannya kini terasa seperti pisau yang menempel di tengkuknya setiap kali ia melangkah. Di papan jadwal jaga, namanya masih tercantum. Namun di balik setiap tugas, ada bisik-bisik kecil yang menusuk telinga. "Itu yang katanya disuap, ya? Katanya dia yang selundupin barang buat Ammar Zoni. Kasihan sih, tapi siapa suruh main api?" Setiap kalimat seperti cambuk. Dan yang paling menyakitkan, tak ada satupun yang datang menanyakan kebenarannya. Pagi itu, ruang kepala lapas dipenuhi asap rokok. Pak Wirya duduk di balik meja besar, wajahnya datar, tapi matanya tajam seperti biasa. "Duduk, Nando." Nando menurut. "Pak, saya bisa jelaskan." "Tidak perlu." Suaranya tenang, tapi dingin. "Kamu pikir saya nggak tahu apa yang kamu lakukan? Kamu pikir saya nggak dengar bahwa Randy sering datang ke sini karena kamu?" Nando membeku. "Pak, saya dijebak." "Saya nggak." Wirya menghantam meja keras. "Cukup." Keheningan menggantung. Hanya suara kipas angin tua yang berderit di langit-langit. "Dengar, Nando,
lanjutnya pelan. Kamu tahu sistem di sini. Kalau kamu buka mulut sembarangan, bukan cuma kamu yang hancur. Keluargamu juga bisa kena. Mengerti? Nando menatapnya dengan mata merah. Jadi Bapak tahu semua ini rekayasa? Pak Wirya menunduk, menatap berkas di tangannya. Dalam hidup, Nak, kebenaran gak selalu bisa menolong. Kadang justru membunuh lebih cepat. Kata-kata itu terasa seperti paku yang menembus dada. Nando keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai, merasa dunia di sekitarnya mulai runtuh. Sementara itu, Ammar Zoni kini dipindahkan ke ruang isolasi. Kabar penemuan narkoba membuat semua pihak geger. Media mulai mencium aroma sensasi. Headline berita sore itu memenuhi layar televisi di ruang jaga. Kasus baru di Lapas Salemba, Ammar Zoni kembali tersandung narkoba. Rekan-rekan Nando menonton sambil berseloroh. Yah, ternyata benar juga. Sekali pecandu tetap pecandu. Nando hanya bisa menatap layar itu, dengan mata kosong dan napas yang tercekat. Ia tahu kebenarannya, tapi kebenaran itu terkunci bersama nuraninya di balik jeruji besi yang tidak terlihat. Malamnya, Nando memutuskan untuk menemui Ammar. Ia tahu itu berisiko, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa lagi menahan rasa bersalah. Ia menunggu sampai suasana sepi. Dengan langkah hati-hati, ia menuju blok isolasi. Lampu lorong berkedip pelan, menciptakan bayangan panjang di dinding yang lembab. Di balik jeruji, Ammar duduk bersandar, wajahnya pucat tapi tenang. Ketika melihat Nando, ia tersenyum samar. Pak Nando, saya kira Bapak nggak akan datang lagi. Nando mendekat, suara lirih keluar dari tenggorokannya. Saya minta maaf. Ammar menatapnya, tidak marah, tidak juga terkejut. Untuk apa, Pak? Untuk semua ini. Untuk apa yang terjadi padamu? Ammar menghela napas pelan. Kalau saya bilang saya sudah tahu ini akan terjadi, Bapak percaya? Nando terdiam. Ammar menatap ke langit-langit, suaranya tenang tapi berat. Dunia ini nggak adil, Pak. Saya udah tahu sejak lama. Tapi kali ini, rasanya beda. Ada sesuatu di balik semua ini. Terlalu rapi, terlalu cepat. Ia menunduk menatap lantai. Saya cuma nggak tahu, kenapa Bapak terlibat. Kata terakhir itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Nando menunduk, menggenggam jeruji besi erat-erat. Saya bukan bagian dari mereka, Ammar. Tapi saya juga nggak cukup kuat buat melawan. Ammar menatapnya lama, lalu berkata pelan, kadang, orang baik bukan karena dia nggak pernah salah, tapi karena dia sadar betapa dalam kesalahannya. Hening. Hanya suara rintik hujan di luar yang menemani mereka malam itu. Dua orang, satu di balik jeruji, satu di luar, tapi keduanya sama-sama terpenjara oleh dosa dan ketakutan. Beberapa hari kemudian, penyidikan resmi dimulai. Nando dipanggil oleh tim gabungan dari kepolisian dan lembaga pengawas internal. Ruangan itu dingin. Dua lampu neon menyala di atas meja panjang. Di seberang duduk Randy, kali ini dengan jas resmi dan sikap profesional yang menjijikkan. Saudara Nando, katanya, kami mendapat laporan bahwa Anda menerima sejumlah uang tunai dari pihak luar untuk memuluskan penyelundupan narkoba. Benar begitu? Nando mengepalkan tangan. Itu tidak benar. Saya tidak pernah. Randy memotong cepat. Ada saksi yang melihat Anda menerima amplop di parkiran, tanggal 12 bulan lalu. Kami juga menemukan bukti transaksi tunai dari rekening yang mengarah ke saudara. Itu jebakan. Saya dipaksa, seru Nando dengan suara bergetar. Randy tersenyum dingin. Lucu. Semua pelaku selalu bilang begitu. Ia membuka map di depannya. Dan satu lagi. Ada rekaman dari kamera pengawas saat Anda berada di ruang jaga sebelum narkoba ditemukan di sel Ammar. Hanya Anda yang terekam di situ. Nando tak bisa bicara. Ia tahu rekaman itu bisa dengan mudah dimanipulasi. Namun siapa yang akan percaya padanya? Setelah pemeriksaan itu, ia dikembalikan ke ruang jaga. Tak ada satupun yang menyapanya. Bahkan Harun yang dulu sering bercanda kini tak berani menatap mata Nando. Rasanya seperti semua orang telah sepakat membiarkannya karam sendirian. Malamnya, Nando duduk di pos,
menatap layar monitor CCTV. Matanya perih. Tiba-tiba, salah satu kamera menampilkan sesuatu yang aneh. Seorang pria berpakaian sipir yang mirip dirinya sedang memasukkan sesuatu ke dalam ruang tahanan Ammar. Ia memicingkan mata. Rambutnya sama, posturnya hampir identik, tapi ada perbedaan kecil, jam tangan di tangan kiri. Nando selalu pakai di kanan. Ya Tuhan, bisiknya pelan. Baru sekarang ia sadar, semuanya sudah diskenariokan dengan sangat rapi. Ia berdiri, jantungnya berdetak cepat. Kalau bisa membuktikan bahwa video itu palsu, ia bisa membalikkan keadaan. Tapi untuk itu, ia harus tahu siapa yang punya akses ke ruang kontrol malam itu. Dan hanya satu orang yang selalu punya kunci cadangan, Pak Wirya. Pagi berikutnya, Nando mencoba menemui Wirya. Tapi ruangan itu kosong. Petugas lain bilang, Pak Wirya sedang keluar kota, katanya tugas dinas ke kementerian. Namun anehnya, mobil dinasnya masih terparkir di garasi belakang. Nando berdiri lama di depan ruangan itu. Pintu terkunci rapat. Ia merasakan firasat buruk yang menekan dadanya seperti batu. Ia tahu, kebenaran kini bersembunyi di balik pintu itu, dan mungkin, di balik jeruji yang selama ini ia jaga dengan sumpah dan seragam yang kini terasa kotor di tubuhnya sendiri. Malam itu, Nando menatap langit dari balik pos jaga. Hujan turun deras, menutupi air mata yang diam-diam jatuh di pipinya. Ia sadar, hidupnya sudah tidak lagi sama. Kebenaran yang dulu ia pegang teguh kini berbalik melawan dirinya. Namun di antara rasa takut dan putus asa itu, muncul sesuatu yang lain, tekad. Kalau mereka pikir aku akan diam, mereka salah, gumamnya. Aku akan buka semua, sampai ke akar. Untuk pertama kalinya, Nando tak lagi takut pada bayangan. Karena ia tahu, di balik jeruji kebenaran yang mereka ciptakan, masih ada celah kecil tempat cahaya bisa masuk. Dan dari sanalah ia akan mulai membalas. Sudah 3 hari sejak Nando melihat rekaman CCTV yang mengubah segalanya. 3 hari tanpa tidur, tanpa tenang, dan tanpa arah. Setiap menit terasa seperti dikejar sesuatu yang tak kasat mata, rasa bersalah, rasa takut, dan amarah yang semakin menumpuk. Ia tahu, satu-satunya cara untuk membersihkan namanya adalah dengan mengikuti jejak uang suap itu, 300 juta rupiah yang katanya diterima olehnya. Uang yang bahkan belum pernah ia sentuh, tapi kini menjadi alasan mengapa semua orang memandangnya seperti penjahat. Pagi itu, Nando duduk di dalam pos jaga sendirian. Tangannya gemetar saat membuka berkas keuangan internal yang ia curi diam-diam dari ruangan administrasi malam sebelumnya. Berkas itu mencatat segala bentuk transaksi masuk ke rekening pegawai, termasuk potongan gaji dan tunjangan. Namun ada sesuatu yang aneh. Nama Nando Prasetya muncul di sebuah catatan transfer yang bukan berasal dari lembaga. Nominalnya besar, 300 juta rupiah. Tanggalnya? 2 hari sebelum narkoba ditemukan di sel Ammar Zoni. Matanya membesar. Ia tahu betul bahwa rekening itu bukan miliknya, tapi nomor rekeningnya mirip. Hanya berbeda 1 digit terakhir. Jadi mereka buat rekening palsu atas namaku, gumamnya dengan napas tercekat. Ia menggenggam kepala, jantungnya berdetak kencang. Kalau sampai data itu bocor ke publik, maka segalanya selesai, bukan hanya karir, tapi juga keselamatannya. Nando mencoba melacak ke ban. Dengan seragam sipir dan wajah memelas, ia berpura-pura ingin mencetak ulang buku tabungannya yang hilang. Petugas bank menatap curiga, tapi akhirnya membuka sistem. Begitu nama dan tanggal lahirnya muncul, layar monitor menampilkan 2 rekening aktif dengan nama yang sama. Satu adalah miliknya. Satu lagi, milik orang lain dengan alamat berbeda di daerah Cibubur. Maaf, Pak, kata petugas itu, ada 2 nasabah dengan nama sama persis, tapi data KTP-nya beda. Mungkin saudara kembar, iya? Nando menahan napas. Tidak, bukan. Ia tersenyum kaku dan berpamitan. Begitu keluar dari ban, keringat dingin menetes di pelipisnya. Seseorang sengaja membuat rekening palsu atas namanya. Dan untuk melakukan itu, butuh akses pada data kepegawaian yang hanya dimiliki oleh orang dalam. Nama yang langsung muncul di kepalanya, Pak Wirya. Malamnya, Nando kembali ke lapas. Ia menunggu sampai semua petugas pulang. Hanya lampu koridor yang tersisa,
berkelip samar di antara bayangan panjang dinding yang lembab. Ia menyelinap ke ruang kepala lapas. Kuncinya tak sulit dibuka. Selama bertahun-tahun ia menjaga tempat ini, tahu persis cara sistem keamanan kerjanya. Begitu masuk, aroma kopi basi bercampur dengan asap rokok yang masih tersisa. Meja besar di tengah ruangan tampak rapi. Terlalu rapi. Ia membuka satu laci. Kosong. Laci kedua, hanya ada map tua dan beberapa dokumen kepegawaian. Tapi saat membuka laci ketiga, tangannya berhenti. Ada amplop coklat tebal di dalamnya, disegel dengan lak merah. Di bagian atas tertulis, "Untuk RW." Ia menarik napas dalam. Perlahan membuka segelnya. Di dalamnya ada fotokopi lembar transfer ban dan catatan tulisan tangan. 300 juta. Untuk memastikan pemindahan tahanan berjalan lancar. Jangan lupa peran sipir disiapkan. R. Nando membeku. Huruf R. Otaknya langsung menghubungkan satu nama, Randy. Tangannya bergetar. Ia menatap tulisan itu lama, seperti tak percaya bahwa sesuatu yang ia curigai kini benar-benar nyata. Suami baru Iris Bella, pria yang selama ini datang dengan senyum sopan dan bicara lembut, ternyata dalang utama semua ini. Namun belum sempat ia menutup amplop itu, terdengar langkah kaki di luar. Nando cepat-cepat menyembunyikan amplop ke dalam jaketnya dan mematikan lampu. Pintu berderit perlahan. Siapa di dalam? Suara yang familiar. Harun. Nando menahan napas. Ia menunggu sampai suara langkah itu menjauh sebelum bergegas keluar melalui pintu belakang. Begitu sampai di parkiran, hujan turun deras. Ia menyalakan motornya dan melaju tanpa arah, hanya mengikuti insting. Satu hal yang pasti, ia tak bisa kembali lagi ke lapas malam itu. Di kontrakannya yang sempit, Nando membuka amplop itu lagi. Ia membaca ulang setiap catatan. Ada juga daftar nama penerima, komisi, 3 nama sipir lain yang entah sadar atau tidak menjadi bagian dari jaringan ini. Namun yang paling membuatnya gemetar adalah catatan kecil di pojok bawah kertas. Setelah pemindahan selesai, bersihkan N. Nando menatap tulisan itu dengan nadi berdenyut cepat. Bersihkan N. Artinya mereka berencana menyingkirkannya. Ia menunduk, napasnya mulai berat. Kini, ia bukan hanya korban fitnah, tapi juga target penghapusan. Malam semakin larut. Nando menatap ponselnya, membuka kontak yang selama ini ia simpan tapi tak pernah berani dihubungi. Bima, mantan rekan penyidik di Polda Metro yang dulu sempat bekerja sama dengannya sebelum ia menjadi sipir. Ia menekan tombol panggil. Hal penting, jangan lewat telepon, kata suara di ujung sana. Ketemu besok di tempat biasa. Esoknya, di sebuah warung kopi dekat stasiun Lenteng Agung, mereka bertemu. Bima datang dengan kemeja lusuh dan raut waspada. Lu kenapa? Suaramu semalam kayak orang dikejar setan. Nando membuka amplop itu di meja. Bima membaca cepat, lalu menatapnya lama. Lu sadar nggak, Nando, ini bisa ngancurin banyak orang? Nama di catatan ini bukan orang sembarangan. Aku tahu, jawab Nando pelan. Tapi aku nggak bisa diam. Aku dijebak. Mereka mau hapus aku setelah semua beres. Bima menghela napas panjang. Kalau ini benar, berarti permainan ini udah sampai ke atas, Nando. Ke level yang lu nggak bisa sentuh tanpa mati. Jadi aku harus apa? Diam aja? Bukan. Lu kumpulin semua bukti. Tapi jangan lewat jalur resmi. Mereka punya orang di dalam semua lembaga itu. Nando menatap Bima penuh keyakinan. Aku akan bongkar ini semua. Sekalipun nyawaku taruhannya. Setelah pertemuan itu, Nando mulai diam-diam mengumpulkan rekaman, dokumen, dan bukti digital lain. Ia menelusuri jaringan rekening, nama, dan dokumen internal dengan bantuan Bima. Perlahan tapi pasti, pola mulai terlihat. Semua uang mengalir dari satu perusahaan konstruksi besar milik Randy, melalui beberapa rekening perantara, lalu masuk ke rekening palsu atas nama Nando. Tujuannya jelas, untuk menjeratnya sebagai kambing hitam dan membersihkan nama pihak utama dari segala keterlibatan. Namun yang lebih mengejutkan, di salah satu catatan transfer tertulis, persetujuan, Well. Nando menatap inisial itu dengan dada bergetar. Well,
Wirya Lapas. Artinya, atasannya sendiri ikut menyetujui transaksi itu. Malam itu, Nando menatap dirinya di cermin. Matanya cekung, wajahnya pucat, tapi ada api kecil yang menyala di sana, api perlawanan. Ia sadar, semakin jauh ia menelusuri, semakin besar bahaya yang menantinya. Namun tidak ada jalan mundur lagi. Mereka pikir uang bisa beli segalanya, katanya lirih. Tapi kali ini, uang 300 juta itu justru bakal jadi bukti buat ngubur mereka sendiri. Ia menatap amplop di tangannya, menggenggamnya erat seolah itu nyawanya. Besok, ia akan membawa semua ini ke tempat yang bahkan kekuasaan pun sulit menjangkau, media nasional. Namun yang tak ia tahu, seseorang sudah membuntutinya sejak ia keluar dari warung kopi siang tadi. Dan malam itu, di luar jendela kontrakannya, dua bayangan hitam berdiri diam di bawah hujan. Satu dari mereka berbicara dengan suara datar. Besok, bersihkan N. Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu. Awan tebal menggantung berat seolah tahu bahwa malam ini akan ada sesuatu yang pecah. Bukan hanya di udara, tapi juga di hati seorang pria bernama Nando Prasetya. Sejak pagi, ia berjalan dengan napas terengah, membawa map coklat berisi semua bukti yang berhasil ia kumpulkan. Rekaman CCTV, salinan transfer 300 juta, catatan tangan Randy, dan fotokopi dokumen internal yang ditandatangani oleh Wirya Lapas. Bima menunggu di ujung jalan, di dalam mobil tua yang mereka pinjam dari seorang kenalan. Lu yakin mau ngasih ini ke wartawan? Tanya Bima, matanya penuh kecemasan. Nando menatap map itu lama. Kalau nggak sekarang, semua akan lenyap. Mereka bakal bersih nama, dan gue bakal jadi korbannya selamanya. Bima menarik napas panjang. Baiklah, tapi kita harus hati-hati. Gue dapat kabar, ada orang yang disuruh ngikutin lu. Nando tersenyum miris. Biarin, gue udah capek sembunyi. Setelah maghrib, mereka menuju ke sebuah kafe kecil di kawasan Cikini, tempat jurnalis yang mereka percayai, Rosa, seorang wartawan investigatif, menunggu. Lampu-lampu kota berpendar lemah menembus hujan yang mulai turun. Kafe itu sepi. Hanya ada suara sendok beradu dengan gelas dan aroma kopi pahit yang menenangkan sekaligus mencekam. Rosa menatap mereka penuh tanya. Jadi ini soal apa sebenarnya, Pak Nando? Nando menaruh map itu di meja, membuka halaman demi halaman dengan tangan gemetar. Ini, bukti bahwa semua tuduhan terhadap saya dan Ammar Zoni direkayasa. Uang suap 300 juta itu, bukan saya yang terima. Rekening itu palsu. Semua ini diatur oleh orang dalam, dan dikendalikan oleh Randy, suaminya Iris Bella. Rosa membaca cepat, lalu mendongak dengan ekspresi kaget. Ini serius sekali, Pak. Kalau ini benar, bukan cuma Anda yang terancam. Tapi banyak nama besar akan jatuh. Saya tahu, jawab Nando lirih. Dan saya siap. Tapi sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, pintu kafe tiba-tiba terbuka keras. Dua pria berpakaian hitam masuk, wajahnya kaku, langkahnya mantap. Salah satunya langsung menodongkan pistol kecil ke arah Bima. Jangan gerak. Suara dingin, tegas. Rosa menjerit pelan. Nando spontan melindunginya, tubuhnya kaku menahan napas. Pria pertama mendekat ke meja, meraih map itu, lalu tersenyum sinis. Pak Nando Prasetya, atas perintah atasan Anda, kami diminta membawa Anda untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Jangan melawan. Nando terdiam. Tapi dari tatapan matanya, ia tahu ini bukan pemanggilan resmi. Ini adalah penangkapan tanpa surat, penjemputan diam-diam. Bima mencoba melawan, tapi dihantam keras di wajah hingga jatuh. Semuanya terjadi begitu cepat. Mobil hitam itu melaju tanpa arah, menembus hujan dan jalanan licin. Nando duduk di kursi belakang, tangan diborgol, kepala sedikit berdarah. Ia menatap keluar jendela, Jakarta tampak asing, seperti kota yang tak lagi punya nurani. Salah satu pria di depan berbicara melalui radio kecil. Target sudah bersama kami. Akan dibawa ke lokasi sesuai perintah Well. Nama itu membuat darah Nando berhenti mengalir sesaat. Well, Wirya Lapas. Jadi benar, orang yang selama ini ia hormati, yang dulu menasihati untuk diam demi keselamatan,
ternyata adalah orang yang memerintahkannya dihabisi. Mereka berhenti di sebuah gudang tua di kawasan pelabuhan Sunda Kelapa. Hujan turun deras, menutupi suara langkah kaki dan teriakan burung camar di kejauhan. Nando ditarik keluar, dilempar ke lantai beton dingin. Ia merasakan darah di bibirnya, tapi matanya tetap terbuka, menatap dua pria yang kini berdiri di hadapannya. "Mana Wirya?" tanya Nando serak. Salah satu pria tersenyum samar. "Dia nggak perlu datang sendiri buat lihat lu mati." Tapi sebelum peluru itu sempat keluar dari moncong pistol, terdengar suara keras dari luar. "Berhenti, polisi!" Tembakan meletus. Bima muncul bersama dua anggota reskrim yang ia hubungi diam-diam sebelum berangkat. Kekacauan terjadi. Suara tembakan bersahut-sahutan di antara kilat dan hujan. Salah satu pria bersenjata tumbang. Yang satu lagi kabur ke arah dermaga. Nando jatuh tersungkur, tapi masih hidup. Bima berlari mendekat. "Lu nggak apa-apa?" Nando menggeleng, tubuhnya gemetar. "Mapnya, mereka ambil." Bima menunjuk ke arah lantai, ternyata map itu terjatuh saat baku tembak, basah oleh hujan tapi masih utuh. Beberapa jam kemudian, mereka berdua berada di ruang penyidik Polres. Bima menyerahkan map itu kepada seorang perwira senior yang dipercaya. "Ini bukti keterlibatan Randy dan Kepala Lapas Salemba, Pak." Namun belum sempat perwira itu membuka mapnya, seseorang masuk ke ruangan. Sosok yang membuat darah Nando kembali membeku. Pak Wirya. Dengan seragam lengkap dan wajah tenang, ia melangkah masuk membawa surat. "Saya sudah diberi wewenang oleh kementerian untuk menangani kasus ini," katanya. Ia menatap Nando tajam. "Dan Anda, Nando Prasetya, resmi diberhentikan dari tugas, sambil menunggu proses hukum lebih lanjut atas dugaan pemerasan terhadap tahanan bernama Ammar Zoni." Bima berdiri, marah. "Ini gila. Semua bukti justru nunjukin bapak yang main di belakang." Wirya menatapnya datar. "Bukti apa? Kertas-kertas basah itu?" Ia menatap map di meja, lalu dengan gerakan cepat, menyiram kopi ke atasnya. "Kertas itu rusak seketika. Tidak ada bukti lagi sekarang," ucapnya datar. Ruangan itu sunyi. Nando menatapnya dengan tatapan hampa, air matanya bercampur dengan darah yang masih mengalir di pelipis. "Kenapa, Pak? Saya anggap bapak seperti ayah sendiri." Wirya tersenyum tipis. "Dalam sistem ini, Nando, yang bertahan bukan yang paling jujur, tapi yang paling pintar menyembunyikan kebusukan." Ia mendekat, menepuk bahu Nando pelan. "Sayangnya, kamu bukan salah satunya." Nando menunduk. Suara di kepalanya menggema, kecewa, marah, hancur. Semua pengorbanannya selama ini terasa sia-sia. Namun di saat yang sama, sebuah pikiran muncul. Masih ada satu salinan lagi. Ya, sebelum pergi dari kontrakan, Nando sempat menaruh flash disk berisi semua data di bawah lantai kayu tempat tidurnya. Ia belum kalah. Belum sepenuhnya. Malam itu, Nando dan Bima diam-diam keluar dari kantor polisi setelah dibebaskan karena kurang bukti. Jakarta masih basah oleh hujan, dan langit tak menunjukkan bintang. Di tepi jalan, Nando berdiri menatap lampu-lampu kota. Semuanya udah mereka kuasai, BIM. Hukum, media, polisi, semua. Bima menatapnya penuh tekad. Tapi mereka belum kuasai satu hal, kebenaran yang ada di tangan lu. Nando menatapnya, lalu tersenyum samar. "Besok pagi, kita balik ke kontrakan. Ambil flash disk itu. Dan kalau gue gagal?" Bima memotong cepat, "Lu nggak akan gagal." Namun jauh di dalam hati, mereka berdua tahu, perburuan sebenarnya baru akan dimulai. Dan kali ini, taruhannya bukan lagi nama baik, tapi nyawa. Suara hujan turun deras malam itu, memantul di atap seng rumah kontrakan kecil di daerah Jatinegara. Di dalamnya, seorang pria duduk bersandar di kursi reot dengan wajah penuh luka dan mata yang nyaris tak memejam selama berhari-hari. Pria itu adalah Nando, sipir yang namanya kini menjadi bahan berita nasional. Semua media menulis hal yang sama, sipir Lapas Salemba ditemukan tewas setelah skandal suap 300 juta rupiah. Namun kenyataannya, Nando belum mati. Ia memang sempat hilang,
dibuat seolah tewas dalam kecelakaan mobil di jalan tol Jagorawi. Tapi malam itu, dengan luka sayatan di pelipis dan tangan yang dibalut perban, Nando menatap ke layar laptop tuanya yang memutar ulang rekaman suara yang selama ini disembunyikan di dalam flash disk kecil yang dulu ia simpan di kaos kaki, tepat sebelum peristiwa penjebakan itu terjadi. Kau hanya perlu taruh paket kecil itu di dalam ruangan Ammar Zoni. Setelah itu, biarkan kami yang urus semuanya. Suara berat seseorang terdengar jelas. Tapi, kalau ketahuan, saya bisa dipecat, Pak, jawab Nando dalam rekaman itu. 300 juta. Uang itu sudah siap. Kau hanya perlu tutup mata. Suara itu. Nando menutup mata, menahan amarah dan rasa takut yang masih menggantung. Itu suara atasannya sendiri, Kalapas Salemba, orang yang dulu ia hormati seperti ayahnya sendiri. Rekaman itu bukan satu-satunya bukti. Ada juga foto, pesan WhatsApp yang berhasil ia simpan, dan bahkan salinan transfer uang yang tidak pernah sampai ke tangannya. Semua bukti itu kini tersusun dalam sebuah map lusuh di hadapannya, siap untuk dikirim ke seseorang yang bisa dipercaya. Namun siapa yang bisa dipercaya di dunia seperti ini? Setiap orang yang dulu ia pikir teman, ternyata punya harga. Dan Nando sudah membayar terlalu mahal untuk belajar hal itu. Tepat pukul 2 dini hari, suara pintu diketuk 3 kali. Pelan, ragu, tapi berirama. Nando tahu siapa yang datang, Budi Siregar, mantan penyidik yang dulu pernah menyelamatkannya saat hampir ditahan oleh Divpropam. Budi adalah satu-satunya orang yang masih percaya bahwa Nando bukan dalang di balik kasus itu. Begitu pintu dibuka, aroma rokok kretek langsung menyergap udara. Masih hidup juga kau, Endop, ujar Budi sambil menepuk bahunya, setengah kagum, setengah khawatir. Masih, tapi mungkin gak lama, jawab Nando lirih. Ia tersenyum getir, lalu menyerahkan map bukti itu. Semua ada di sini. Nama, rekening, dan rekaman. Termasuk suami Iris Bella yang ngatur semuanya lewat atasanku. Budi menatap map itu lama. Di wajahnya ada beban besar. Kau sadar, Endop, kalau ini kau serahkan, mereka nggak bakal biarin kau hidup. Nando menarik napas panjang. Aku tahu. Tapi aku udah mati sejak hari aku nurutin mereka. Beberapa jam kemudian, pagi tiba dengan warna abu-abu. Nando berdiri di depan jendela, memandangi jalanan yang masih basah oleh hujan semalam. Di tangannya, ia menggenggam surat yang belum sempat dikirim. Surat itu ditujukan untuk Ammar Zoni. Tulisannya sederhana, tapi tiap kalimat terasa berat, seperti beban bertahun-tahun yang baru bisa ia lepaskan. Ammar, aku tahu aku bukan orang baik. Tapi aku juga bukan penjahat seperti yang mereka bilang. Aku menyesal, karena ikut dalam permainan yang bikin kau kehilangan kebebasanmu. Tapi ketahuilah, semua ini bukan karena uang. Aku cuma takut. Takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan anak istriku. Tapi sekarang aku sadar, yang paling aku takuti sebenarnya adalah diriku sendiri, yang memilih diam saat kebenaran diinjak. Aku akan bicara. Entah nanti di pengadilan, entah lewat berita. Aku nggak mau mati dalam dusta. Nando melipat surat itu dengan hati-hati, lalu memasukkannya ke amplop coklat. Namun sebelum sempat melangkah keluar, suara motor berhenti di depan kontrakannya. Dua pria turun, berpakaian hitam, membawa tas kecil di tangan. Hening sejenak. Nando tahu waktunya habis. Ia mengambil flash disk itu, memasukkannya ke dalam amplop bersama surat, lalu menyelipkannya ke celah bawah pintu belakang, tempat Budi biasa lewat jika keadaan gawat. Lalu suara dentuman keras terdengar. Pintu depan diterobos. Semuanya terjadi cepat, jeritan, suara tembakan, kaca pecah. Beberapa hari kemudian, berita muncul di televisi. Seorang pria ditemukan tewas terbakar di kontrakan kawasan Jatinegara. Diduga korban kecelakaan tabung gas. Tak ada yang tahu siapa pria itu. Namun di ruang redaksi sebuah media independen, Budi Siregar membuka email tanpa nama. Di dalamnya, ada rekaman, bukti transfer, dan surat pengakuan dengan tanda tangan Nando. Dan di akhir surat itu tertulis satu kalimat yang membuat Budi terdiam lama. Kalau nanti namaku dibersihkan, tolong katakan pada dunia, aku hanya ingin jadi sipir yang jujur.
Layar laptop menampilkan wajah Nando di foto ID lapas. Seragam biru, senyum kecil yang tulus, mata yang menyimpan banyak luka. Budi menatap layar itu dengan napas berat. "Tenang, Endo," gumamnya pelan. "Aku bakal terusin pengakuanmu." Di luar jendela, hujan kembali turun. Seolah langit pun tahu bahwa kebenaran baru saja menemukan jalannya, meski harus melewati darah, kebohongan, dan kematian yang disamarkan. Langit Jakarta pagi itu tampak kelabu, seperti menyimpan beban dari malam-malam yang terlalu panjang. Di sebuah halaman kecil Mabes Polri, deretan mobil hitam berjajar rapi. Di tengahnya, sorotan kamera wartawan menembus pagar besi, mencoba merekam detik-detik yang sudah lama dinanti. Pengungkapan kebenaran yang selama ini dikubur dalam-dalam. Budi Siregar berdiri di depan pintu ruang penyidik dengan wajah letih tapi tegas. Di tangannya, map coklat yang berisi seluruh bukti dari Nando kini telah berubah menjadi berkas resmi penyelidikan. Semua telah diverifikasi, rekaman suara, bukti transfer, hingga keterlibatan seorang pejabat tinggi dan suami baru Iris Bella. "Sudah siap, Pak Budi?" tanya seorang polisi muda di sampingnya. "Siap atau tidak, ini harus selesai hari ini," jawabnya tegas. Sementara itu, di ruang interogasi lantai 2, Nando duduk dengan tangan terborgol di atas meja. Wajahnya pucat, tapi matanya kini tenang, tak lagi seperti orang yang bersembunyi dari dosa. Ia sadar, perjalanan panjangnya akhirnya tiba di titik ini. Tak ada lagi tempat untuk kabur, tak ada lagi alasan untuk bersembunyi di balik seragam. Di hadapannya duduk dua penyidik. Di ujung ruangan, Budi memperhatikan dari balik kaca one-way mirror. Mereka memutar kembali rekaman yang pernah disimpan Nando, suara berat milik atasannya dan seorang pria lain yang berbicara dengan nada perintah. "Pastikan barang itu masuk ke sel Ammar. Setelah itu, aku yang urus supaya dia dipindah ke Nusa Kambangan. Tapi kalau ketahuan, tenang saja. Suami Iris Bella sudah siapin uangnya. 300 juta. Semua akan bersih di atas kertas." Begitu rekaman berhenti, ruangan menjadi hening. Hanya terdengar suara napas Nando yang berat, seperti baru melepaskan beban bertahun-tahun. "Saudara Nando," ujar salah satu penyidik pelan, "Anda siap memberikan kesaksian langsung di depan publik?" Nando menatap lurus ke depan, menelan ludah. "Kalau dengan itu saya bisa menebus kesalahan saya, ya. Saya siap." Berita penangkapan itu langsung mengguncang jagat media. Headline bermunculan. Suami baru Iris Bella dan oknum sipir terlibat skandal suap di Lapas Salemba. Terungkap, ada jaringan pejabat dan pengusaha di balik kasus Ammar Zoni. Ratusan kamera memenuhi halaman Mabes Polri. Mobil tahanan berhenti perlahan. Dari dalamnya, dua sosok turun dengan kepala tertunduk, Nando dan suami baru Iris Bella, dikawal ketat petugas bersenjata. Sorakan, teriakan, dan kilatan blitz menyambut mereka seperti badai. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, wajah Nando justru terlihat tenang. Ia tahu, ini bukan akhir, melainkan awal dari kebenaran yang ia perjuangkan dengan darah dan air mata. "Kenapa baru sekarang kau bicara, Endo?" tanya Budi lirih ketika keduanya berpapasan di lorong. Nando tersenyum kecil. "Karena baru sekarang aku berani melihat diriku sendiri di cermin, Pak." Sementara di ruangan berbeda, suami baru Iris Bella, lelaki berjas abu-abu dengan senyum sinis di wajahnya, berusaha menyangkal semua tuduhan. "Saya difitnah. Tidak ada bukti bahwa saya memerintahkan siapapun," katanya lantang. Namun penyidik hanya membuka laptop dan memutar rekaman lain. 300 juta sudah di tangan. Pastikan nama saya nggak disebut, kita semua aman. Nada suaranya identik. Ruangan langsung hening. Pria itu menunduk, keringat mengalir di pelipisnya. Di luar ruangan, Budi hanya menatap dari jauh. Ia tahu, kebenaran mungkin terlambat datang, tapi tidak pernah gagal menemukan jalannya. Beberapa hari kemudian, sidang pertama digelar. Ruang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat penuh sesak oleh wartawan, pengacara, dan aktivis. Di kursi saksi, Nando duduk mengenakan kemeja putih sederhana. Suaranya bergetar, tapi setiap kalimat yang keluar dari mulutnya mengguncang seluruh ruangan. "Saya menerima uang itu, tapi saya tidak pernah menggunakannya.
Saya dijebak. Saya diperintah oleh atasan saya dan orang yang mengaku bekerja untuk suami Iris Bella. Semua ini dilakukan untuk memperberat hukuman Amar Zoni dan menggiring opini publik bahwa dia tidak pantas mendapatkan simpati lagi. Beberapa orang di ruang sidang menahan napas. Jaksa menatap tajam, hakim mengetuk palu, dan kamera merekam setiap detik pengakuan itu. Di luar gedung, ratusan warga berkumpul, membawa poster bertuliskan, "Keadilan untuk Amar Zoni. Bongkar mafia lapas." Dan ketika nama Nando kembali muncul di layar televisi, kali ini bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai pembuka tabir kebenaran, air mata tak terbendung di wajah beberapa orang yang mengenalnya dulu di lapas. Beberapa minggu setelah sidang itu, Budi mendatangi lapas tempat Nando kini ditahan. Ia membawa surat keputusan dari pengadilan. Nando divonis ringan karena statusnya sebagai saksi pelindung negara. Saat ia menyerahkan surat itu, Nando hanya tersenyum kecil. "Aku nggak nyesel, Pak. Setidaknya sekarang aku tahu, seragam yang dulu kupakai nggak selamanya harus kotor," katanya pelan. Budi menepuk bahunya. "Kau nggak cuma bersihkan seragammu, Endo. Kau bersihkan nama banyak orang yang dihancurkan oleh uang." Di luar lapas, langit kembali cerah. Burung-burung beterbangan, membawa ketenangan yang lama hilang. Dan di layar televisi nasional malam itu, seorang presenter berita menutup laporannya dengan kalimat yang menggema di seluruh negeri. Kasus suap di lapas Salemba resmi terbongkar. 2 pelaku utama ditangkap, sementara saksi kunci, Nando, kini mendapat perlindungan negara. Kebenaran akhirnya menang, meski datang terlambat. Malam itu, di dalam selnya yang sederhana, Nando menatap langit-langit dengan mata berkaca-kaca. Ia menulis kalimat terakhir di buku catatan kecil yang selalu ia simpan sejak awal kisah kelam ini. "Aku bukan malaikat, tapi aku juga bukan iblis. Aku hanya manusia yang terlambat belajar tentang arti keberanian. Jika suatu hari seseorang membaca ini, semoga ia tahu, kebenaran tidak akan mati, selama masih ada satu hati yang berani melawannya." Di luar sana, petir menyambar jauh di langit timur Jakarta. Namun bagi Nando, malam itu adalah malam paling tenang dalam hidupnya. Karena akhirnya, warisan kebenaran yang ia tinggalkan, akan hidup selamanya.